Namun, ia juga tak menampik jika rumah tangganya itu tengah dirundung masalah akibat kasus. Sejak ditahannya Ammar hingga proses persidangan, Irish Bella tidak pernah terlihat mengunjungi atau menemani suaminya itu. Dan pada akhirnya, hal inilah yang semakin membuat publik semakin yakin jika rumah tangga antara Irish dan juga... Halo guys, aku Yusul Kim. Selamat datang ya ke channel YouTube aku. Nah, yang nonton gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Lagi sedih, lagi galau, lagi punya banyak masalah, atau apapun itu? Tetap semangat ya guys, don't give up. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi dengan Ammar Zoni dan juga Irish Bella. Yang mana baru-baru ini dikabarkan bahwa Irish Bella itu menggugat cerai sang suami. Lantas apa yang terjadi? Yuk mari kita bahas bersama-sama. Rumah tangga Irish Bella dan Ammar Zoni memang tengah menjadi sorotan publik. Terlebih adanya rumor rumah tangga keduanya terancam kandas usai sang suami yaitu Ammar Zoni kembali ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba beberapa waktu lalu. Dugaan keretakan rumah tangga keduanya semakin menguat lantaran Irish Bella dan sang suami pisah rumah usai Ammar Zoni bebas dari penjara. Dan baru-baru ini diketahui bahwa Irish Bella secara diam-diam telah melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Gugatan cerai dilayangkan oleh Irish Bella pada hari Senin tanggal 6 November secara online dan terdaftar dengan nomor perkara 3153/pdt.g/2023/PA Depok. Di sini ada Pak Kamal Syarif selaku Humas Pengadilan Agama Depok mengatakan seperti ini. Gugatan cerai Irish Bella didaftarkan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 secara e-court online elektronik dengan nomor perkara 3153/pdt/bla seperti yang sudah kita bahas pada awal tadi. Diketahui juga untuk sidang cerai perdana keduanya telah digelar nih pada tanggal 16 November lalu di Pengadilan Agama Depok. Namun keduanya sama-sama tak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing. Kabarnya sidang cerai lanjutan keduanya akan kembali digelar pada tanggal 23 November 2023 mendatang di Pengadilan Agama Depok. Dan sekedar untuk informasi, Irish Bella dan Ammar Zoni menikah pada tanggal 28 April tahun 2019 yang lalu. Usut punya usut nih, sebelum meminang Irish Bella dalam akad nikah pada tanggal 28 April tahun 2019, Ammar Zoni dan istrinya terlebih dahulu melakukan prosesi pernikahan siri. Hal itu sudah diungkapkan oleh Ammar Zoni dalam sebuah program yang berjudul Empat Mata edisi pada tanggal 24 Desember tahun 2019. Dalam program itu, Ammar menyebut bahwa dirinya dan Ibel sudah sama-sama sepakat menikah sejak tanggal 12 Desember 2018. Segera setelah sepakat untuk menikah, Ammar dan Ibel pun menggandeng kedua orang tua mereka untuk melaksanakan niat baik tersebut. Dan kemudian Irish Bella mengatakan seperti ini. Pada saat itu, kita berdua sudah sama-sama sepakat bahwa itu memang jalan yang kita pilih. Karena waktu itu, mempersiapkan nikah secara negara butuh waktu beberapa bulan. Itu kita nggak mau. Jadi makanya inilah membuat mereka menikah siri terlebih dahulu. Rumah tangga keduanya pun sempat nih diterpa musibah lantaran saat kehamilan pertama, anak kembar yang dikandung Irish Bella meninggal dunia di dalam kandungan. Namun pada tanggal 18 September 2020, Irish Bella dan Ammar Zoni dikaruniai seorang putra bernama Airumi Akbar. 2 tahun berselang, keduanya kembali dikaruniai seorang putri yang diberi nama Amala Putih Sabai yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2022 yang lalu. Selain itu, mereka juga sempat nih berbincang-bincang tentang bagaimana pernikahan mereka bersama dengan Maya Estianty di kanal YouTube Maya Al Eldul. Dan dilansir dari rangkuman kompas.com, awal pernikahan Ammar dan Irish Bella pernah diwarnai ribut besar. Baru sepekan menikah, mereka menghadiri pernikahan dramatis. Nah, pertemuan Irish Bella dengan lawan mainnya di sinetron membuat Ammar Zoni cemburu nih. Ammar kaget melihat sang istri disentuh orang lain. Ammar Zoni pun marah besar karena merasa nggak dihargai sebagai suami. Ammar mengakui saat itu sangat ingin memaki laki-laki yang menyentuh istrinya itu. Namun dia menahan diri karena mereka berada di sebuah acara umum. Tapi kemudian mereka ribut besar nih di rumah. Setelah itu mereka pun langsung menghapus followers akun media sosial masing-masing demi mencegah keributan. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Irish Bella mengatakan dia melarang Ammar untuk syuting dengan mantannya, bahkan meskipun honornya menggiurkan. Irish mengungkap bahwa mantan Ammar Zoni hanya 2, sehingga ia khawatir terjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebaliknya, untuk sang suami itu Ammar Zoni tidak keberatan jika Irish bermain dalam satu proyek sinetron atau film dengan mantannya. Ammar mengaku percaya dengan istrinya tak melakukan hal yang macam-macam. Dia percaya nih bahwa istrinya bisa menjaga diri dan berkomitmen dengan Tuhan. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itulah bagaimana cerita dari perjalanan pernikahan antara Irish Bella dan juga Ammar Zoni. Namun sayang, setelah beberapa tahun atau kurang lebih 4 tahun menjalani bahtera rumah tangga, hubungan rumah tangga keduanya mulai merenggang usai Ammar Zoni kembali ditangkap untuk kedua kalinya atas kasus narkoba pada bulan Maret lalu. Sejak ditahannya Ammar hingga proses persidangan,
Iris Bella tidak pernah terlihat mengunjungi atau menemani suaminya itu yang tengah mengalami masa-masa terpuruknya. Hal ini diduga lantaran Iris Bella terlalu kecewa dengan perbuatan Amarzoni. Setelah 7 bulan lamanya menjalani masa tahanan dan rehabilitasi, akhirnya Amarzoni dibebaskan pada tanggal 9 Oktober 2023 yang lalu. Dan pada akhirnya, hal inilah yang semakin membuat publik semakin yakin jika rumah tangga antara Iris dan juga Amarzoni lagi nggak baik-baik aja nih. Dan menanggapi hal itu, Amarzoni pun sempat buka suara di hadapan media kala itu yang menyebut jika dialah yang meminta Iris untuk nggak datang menjemputnya. Seperti yang aku kutip dari Hobbs ID, Amarzoni mengatakan seperti ini. Saya yang minta Iris untuk nggak jemput. Saya yang minta Iris untuk tidak jenguk. Saya nggak mau kesalahan yang saya lakukan jadi mengganggu sisi profesionalitas dia. Saya nggak mau libatkan Iris. Bukannya dia nggak mau datang. Bahkan Iris juga bertanya kenapa. Tapi saya pure ingin jalankan ini tanpa libatkan dia. Selain itu juga, Amarzoni pernah membantah isu keretakan rumah tangganya yang mengatakan jika rumah tangganya dengan Iris baik-baik saja kok, nothing problem. Dan beberapa lama setelah itu nih, Amarzoni pun bercerita di podcastnya Close the Door di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Meski ia mengaku jika hubungan komunikasinya dengan Iris Bella masih baik-baik saja, namun ia juga tak menampik jika rumah tangganya itu tengah dirundung masalah akibat kasus narkoba tersebut. Dalam podcastnya Deddy Corbuzier, kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari Amarzoni. Sebenarnya, Iris pantas mendapatkan yang terbaik. Dan yang terbaik itu mudah-mudahan orang itu masih aku. I will try. Dan terus saja berusaha untuk mendapatkan hatinya Iris kembali. Selain itu, Amarzoni juga menyadari betul kekecewaan yang dirasakan oleh sang istri. Ia pun memakluminya dan tetap memuji sang istri. Bahkan ia juga mengaku malu tak bisa menjadi imam yang baik. Lebih lanjut, Amar mengatakan seperti ini. Iris wanita yang sangat hebat, dia punya integritas tinggi. Dan setelah dia katakan dia hijrah, dia mau berubah jadi lebih baik. Betul-betul dilakukan. Gue malu sendiri. Harusnya gue sebagai pemimpin keluarga, gue yang lebih dibandingin dengan Iris. Dan setelah sebulan berlalu pasca bebasnya dari penjara, harapan Amarzoni untuk membina rumah tangga yang bahagia bersama dengan Iris Bella nampaknya akan pupus. Secara mengejutkan, diam-diam Iris Bella telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat sejak tanggal 6 November 2023 yang lalu. Dilansir dari kanal YouTube-nya Indosiar, kabar tersebut pun dibenarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Depok, Muhammad Kamal Syarif. Ia mengatakan jika penggugat, yaitu Iris Bella, telah mengajukan gugatan cerainya secara online. Kamal Syarif juga menjelaskan jika sidang mediasi pertamanya telah berlangsung tanggal 16 November 2023 yang lalu. Namun, baik Iris Bella maupun Amarzoni, keduanya tidak hadir dan hanya kuasa hukum Iris Bella saja yang hadir. Selain itu, Kamal Syarif juga memberikan keterangan jika Amarzoni telah dipanggil, namun tidak ada kabar, sehingga harus dilakukan pemanggilan ulang. Kabarnya, sidang kedua akan dijadwalkan pada tanggal 23 November 2023 mendatang. Well teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah yang terjadi dengan Amarzoni dan Iris Bella. Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulke pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.